Bayangin kalau 2026 nanti kamu bangun tanpa hal-hal yang menyakiti kamu lagi. Kedengarannya mustahil ya, padahal enggak. Desember adalah akhir, namun juga permulaan. Kontradiktif, gray area di mana esensi kehidupan itu berasal. Ketika baik dan buruk, masa lalu dan masa depan hanya seperti benang pengait yang tipis. Hari ini kita akan bahas 3 hal besar yang harus kamu tinggalkan dari tahun 2025 supaya 2026mu terbebas dari luka yang kau simpan rapat di masa lalu. Tonton sampai habis ya. Ini kita shoot videonya di cafe sambil aku kerja. Aku lagi ngerjain beberapa tugas aku. Jadi hari ini kita akan membahas soal 3 hal besar yang harus kamu tinggalkan dari tahun 2025 ya. Bulan Desember itu akhir sekaligus awal di mana penyesalan kita seharusnya ditutup dan harapan-harapan kita seharusnya dibuka kembali. Yang pertama, fear of uncertainty atau ketakutan pada ketidakpastian ya. Jadi ada salah satu quote dari bukunya Koleksi yang judulnya Pulang Pergi. Itu satu quote yang sangat aku suka. Selain kelahiran dan kematian, satu hal yang pasti adalah ketidakpastian. Jadi memang ketidakpastian itu memang sesuatu hal yang pasti gitu. Coba kamu pikir deh, dulu kamu pernah nggak berpikir menjadi diri kamu yang sekarang, yang saat ini gitu. Karena aku sendiri pun juga nggak pernah merasa aku bakal menjadi aku yang sekarang. Bahkan mamaku sendiri bilang kalau aku tuh orangnya nggak bisa ngomong gitu. Dan teman-teman aku juga bilang bahwa aku tuh ngomongnya belibet. Karena memang dari kecil aku tidak punya tempat untuk bersuara gitu ya. Dan siapa yang menyangka sekarang aku malah bikin channel YouTube, aku ngomong sepanjang lebar di YouTube. Dan siapa juga yang menyangka bahwa sekarang aku kerja, kadang jadi moderator meeting gitu, diandelin jadi tempat sampah buat teman-temanku, buat keluargaku, dianggap yang paling bijak dalam memberi nasihat gitu. Pada akhirnya aku menjalani ketakutan aku sendiri, aku menjalani hal yang aku nggak akan pernah terpikirkan ketika aku kecil gitu. And I'm fine along the way gitu. Kayak apa yang aku takutkan ternyata nggak semenakutkan itu. Kita tuh harus mengurangi pikiran-pikiran ketakutan akan ketidakpastian dalam hidup, karena memang we don't know about the future, so don't think too much, just do as the best as you can for the present gitu. Jadi aku juga orang yang punya anxiety, dan salah satu kenapa orang itu bisa punya anxiety karena they think too much about the future. Mereka terlalu mencemaskan untuk hal-hal yang belum terjadi di luar, dan aku punya anxiety itu udah bertahun-tahun ya. Jadi aku mau meninggalkan anxiety itu, kayak kecemasan akan masa depan dan ketidakpastian. Aku mau meninggalkan semua itu, dan seharusnya itu ditinggalkan karena aku beberapa bulan ini setelah aku sembuh dari anxiety, hidup aku tuh damai. Ketika aku udah berhenti mengkhawatirkan di masa depan, dan aku mulai embracing ketidakpastian, embracing uncertainty in life gitu. Karena memang di dunia ini satu-satunya hal yang pasti itu adalah ketidakpastian, dan kita harus merangkul ketidakpastian itu. So, buku yang kita rekomendasikan hari ini adalah bukunya dari Alexander Tian, Koleksi, yang judulnya Pulang Pergi, yang dibawa dan ditinggalkan. Ini tuh buku keren banget. Aku tuh penggemarnya Koleksi dari dulu. Zaman aku suka traveling karena dia tuh punya storytelling yang sangat-sangat bagus menurutku, dan aku mengkoleksi semua karya buku-bukunya, dan menurut aku ini yang paling masterpiece sih. Buku ini tuh akan mengajarkan kamu untuk lebih memeluk ketidakpastian dalam hidup gitu. Selain itu juga banyak hal-hal yang dibahas di buku ini yang sangat menarik dan banyak relate banget sama aku, dan ini pastinya akan banyak relate banget sama kamu. Ternyata hidup di dunia ini itu kita itu menjalani trauma after trauma gitu. Maksudnya gimana? Jadi mungkin di sini dijelaskan juga tentang inner child atau trauma waktu dia masih kecil gitu ya. Kayak kita semua pasti punya trauma masa kecil ya. Kayak misalkan aku dulu sangat-sangat kecewa dengan perlakuan orang tuaku. Misalkan orang tuaku tuh lebih membela orang lain ketimbang aku.
itu akan membuat kita punya bekas luka atau inner child gitu ya. Dan pada akhirnya ketika kita dewasa, kita berusaha untuk menyembuhkan bekas luka itu, atau yang kita bisa bilang kayak inner work, healing, dan lain sebagainya. Dan dari pengalaman aku sendiri, memang ketika aku sudah mulai menyembuhkan trauma-trauma masa kecil, bukan menyembuhkan ya, tapi lebih ke berdamai dengan trauma itu, sehingga ketika aku mengenang hal yang menyakitkan itu tidak menyakiti aku lagi. Aku udah bahas soal trauma ini di video aku yang lain, mungkin kalian bisa tonton dulu. Ketika aku sudah berdamai dengan trauma masa kecil, ternyata akan ada satu peristiwa yang membuat kita trauma lagi, dan kita harus berdamai dengan trauma yang baru itu. Jadi kayak hidup kita itu kalau dipikir-pikir, we constantly living trauma after trauma, lompat-lompat gitu, dari satu masalah selesai ada masalah lagi, dari satu trauma selesai ada trauma lain lagi. Nah, makanya kita harus belajar soal school of life, pembelajaran kehidupan. Makanya kita tuh di sini nggak hanya belajar untuk how to sustainable in life, maksudnya settle dari financial, tapi juga kita harus belajar pengolahan batin dan belajar untuk bagaimana psikologi kita itu harus sehat, karena memang hidup ini ya adalah suatu orkestra di mana akan selalu ada kejadian demi kejadian yang terus-menerus terjadi. Kalau kita memang tidak punya skill untuk mengolah psikologi kita, atau kita tidak punya skill spiritual yang memadai, ya kita pada akhirnya akan dihancurkan oleh kehidupan itu sendiri. Oh my god, ngomong apa sih aku? Itu adalah negatif self-talk, kebohongan yang kita katakan pada diri sendiri. Mungkin salah satu hal yang paling berbahagia yang kita bawa setiap tahun ya, itu negatif self-talk. Pemikiran negatif yang terus menerus berputar di otak kita. Jadi kalau di video aku yang sebelumnya, aku pernah mention tentang neuroplasticity. Otak memiliki kemampuan untuk mengubah jalur neuron, membentuk jalur baru atau memperkuat, menghapus data lama dengan pengulangan hal-hal yang kita masukkan ke dalam otak kita sendiri. Makanya bayangin kalau misalkan kamu terus-terusan memasukkan pikiran negatif ke dalam otak kamu. Jadi make sure kamu hanya memasukkan hal-hal positif ke dalam otak kamu. Biar susunan otak kita itu beralih menjadi hal-hal yang bagus, dan pada akhirnya kita memanifestasi hal-hal yang baik di kehidupan kita. Jadi alam semesta itu ada namanya law of assumption. Jadi apa yang terjadi di sekitar kita itu sesuai dengan berdasarkan dari asumsi kita. Ini juga ada di buku Kitab Al-Hikam ya. Jadi ada bait yang bunyinya seperti ini, tidak ada yang bisa mengendalikanmu sehebat angan-angan. Ya, jadi kadang memang yang menyakiti diri kita sendiri itu adalah pikiran-pikiran kita. Untuk itu kita harus berhenti untuk negatif self-talk, karena kadang yang menyakiti diri kita itu adalah negatif self-talk kita sendiri. Yang ketiga, berhenti mengejar hal yang ilusi, mulailah belajar spiritual untuk kembali ke jati diri sejati, atau tahu tugas kehidupan luhur yang sejati kamu itu tuh apa. Belajar spiritual itu benar-benar sangat membuatku bertumbuh dalam penyembuhan mental healthku dan dalam menjaga mental healthku untuk stabil gitu ya. Karena tahun 2025 merupakan tahun yang kemenangan sekaligus kepedihan. Banyak dari kita yang masih menyimpan luka masa lalu, luka yang belum sembuh akibat hubungan yang gagal, kesempatan yang hilang, dan momen-momen menyakitkan yang mendalam. Akhirnya saat kita membebaskan diri dari semua luka di masa lalu itu, kadang kita itu terlalu memegangi luka masa lalu, dan itu yang gak membuat kita maju. Padahal dalam hidup kita harus terus belajar dan berkembang. And my life changed so much setelah aku belajar spiritual. Tahu gak yang membuat orang kebanyakan menderita? Holding on to the past and anxious about the future. Kemarin aku baru aja curhat sama kakakku yang aku anggap dia kayak praktisi spiritual gitu ya. Aku curhat kenapa ya aku capek banget dengan emosional krisisku gitu, dan aku selalu punya masalah dengan love life aku gitu, yang namanya pengkhianatan dan lain sebagainya. Itu tuh capek gitu. Dan jawaban dia benar-benar menurut aku sangat deep dan menyentuh relung hati terdalam, yaitu, Devi, kenapa kamu gak mulai mencari cinta yang sejati itu apa? Mungkin aku memang diuji dalam masalah emosional krisis karena aku lupa esensi
rasa yang sejati itu apa, esensi hidupku itu apa. Aku terlalu mengejar cinta manusia yang bisa datang dan pergi, dan itu hanya ilusi. Cinta sejati tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah pergi. Jadi mari mulai 2026 dengan belajar spiritual, kembali pada apa yang esensi, mengenal jati diri kamu, mengenal nilai kehidupan kamu yang sejati, pelajaran kamu yang sejati di kehidupan ini apa, kamu dilahirkan di dunia ini untuk apa, sebenarnya dirimu kalau kamu gak dikasih nama kamu dan kamu tidak didogma oleh lingkungan masyarakat atau orang tua kamu itu sebenarnya siapa. Mulai mengenal esensi dari kehidupan yang sejati, bukan hanya sekedar mengejar fatamorgana ilusi yang sebenarnya itu bukan tujuan dari hidupmu, tapi hanya mengikuti apa yang didogma masyarakat dan orang atasmu. Dan itu yang kadang membuat kamu burn out, stres, punya banyak mental health issue, ya karena kamu melupakan apa yang sejati dari dirimu. Waktu memang tak bisa menyembuhkan luka, tetapi aku berharap kita semua bisa tiba di titik ini. Membicarakan kehilangan dengan rasa sayang, mengenang yang pergi tanpa rasa perih, merayakan hidup langkah demi langkah dengan senyum di wajah. Oke, mungkin itu aja videoku hari ini. Sebelum kita benar-benar berpisah, kalau kamu merasa ditemani, tinggallah di sini sebentar lagi, klik subscribe. Aku bakal nunggu kamu di video berikutnya, biar aku bisa bisikin hal-hal yang kamu butuhin lagi dan lagi. Oke, bye.